Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Bianti di NPM 2478-095. Di- Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai exploratory data analisis atau EDA. Nah, di sini tujuan pembelajaran dari EDA adalah melakukan eksplorasi data secara sistematis atau EDA, lalu mengidentifikasi jenis data dan melakukan pembersihan, missing value dan outlier. Lalu selanjutnya menghasilkan visualisasi yang relevan untuk menemukan pola dan hubungan antar variabel. Yang keempat, menyusun laporan dengan interpretasi yang bermakna. Nah, di sini tahapan EDA atau Exploratory Data Analysis meliputi yang pertama adalah persiapan dan pemahaman data, lalu yang kedua pembersihan data, missing value dan outlier, yang ketiga statistik deskriptif, yang keempat analisis hubungan antar variabel, dan yang terakhir adalah visualisasi dan interpretasi. Nah, di sini ada eh, file laporan yang saya buat tentang EDA atau Exploratory Data Analysis. Nah, sebelum saya menjelaskan praktikumnya, saya akan menjelaskan pengertian EDA terlebih dahulu. Exploratory Data Analysis atau EDA merupakan proses awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami struktur, pola, dan karakteristik data sebelum melakukan pemodelan. EDA membantu peneliti untuk menemukan anomali, mengidentifikasi missing value, mendeteksi outlier, serta memahami hubungan antar variabel melalui statistik dan visualisasi. Melalui EDA, kualitas data dapat ditingkatkan, kesalahan input dapat diperbaiki, dan insight awal mengenai perilaku data dapat diperoleh sebelum melangkah ke tahap analisis prediktif. Lalu, identitas dataset yang digunakan berjudul Health and Lifestyle Dataset yang bersumber dari situs Kaggle. Jadi, langsung saja di sini saya masuk ke file praktikum. Nah, di sini yang pertama ada tahap 1, yaitu persiapan dan pemahaman data. Nah, di sini ada import library. Nah, import pandas SPD itu untuk memuat pustaka pandas untuk manipulasi data table atau data frame. Lalu ada NumPy SNP, yaitu untuk memuat NumPy untuk operasi numerik. Lalu ada import matplotlib.pyplot asplt dan import Seaborn as SNS itu digunakan untuk pustaka visualisasi. Seaborn mempermudah grafik statistik dan matplotlib mengandalkan detail rendering. Lalu di sini ada membaca dataset yaitu dengan DL9PD Red CSV. Ini adalah dataset yang digunakan yaitu Health Activity Data.csv. Ini untuk membaca file CSV menjadi data frame atau DF untuk memastikan file ada di working directory. Lalu melihat bentuk data, jumlah baris dan kolom menggunakan DF shape, yaitu mengembalikan tuple baris kolom. Lalu selanjutnya ada DF head, yaitu menampilkan 5 baris pertama yang berguna untuk memastikan format kolom, nama kolom, dan contoh nilai. Lalu ada di sini DF info menunjukkan tipe data tiap kolom dan jumlah non-null. Nah, di sini output dari melihat bentuk dataset jumlah baris dan kolom. Dan di sini dataset terdiri dari 1000 baris dan 16 kolom. Nah, di sini 5 baris pertama. Di sini ada 5 baris pertama dari kolom ID, age, gender, HCM, BMI, daily step, calories intake, lalu ada hours of sleep, heart rate, blood pressure, lalu ada exercise hours per week,
smoker, alkohol, consumption per week, diabetik, dan yang terakhir ada heart disease. Nah, di sini ada informasi datasetnya, eh, ada 1000 baris, lalu ada 16 kolom. Lalu selanjutnya tahap kedua yaitu pembersihan data, missing value, dan outlier handling. Nah, di sini kita mengecek dulu terlebih dahulu apakah ada missing value-nya menggunakan df is null sum. Nah, dari hasil df is null is sum hasilnya adalah 0 yang dimana tidak ada missing value. Nah, lalu jadi karena tidak ada missing value, jadi tidak perlu menghilangkan atau menghapus, menangani, menghilangkan atau menghapus data. Lalu kolom numerik juga memudahkan analisis kolerasi dan statistik deskriptif. Dari jumlah 1000 baris mencakupi untuk melihat pola populasi. Dan di sini juga ada blogspot gabungan yang dimana daily step dan calories intake itu memiliki nilai skala log yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, di sini deteksi outliernya dari numeric calls di sini per kolom hitung Q1 kuartil 25% dan Q3 kuartil 0,75%. Lalu di sini batas bawahnya adalah 1,5 dan batas atasnya adalah 1,5 juga. Nilai di luar rentang ini dianggap sebagai outlier. Lalu di sini ada term df call lower dan df call upper. Ini adalah untuk memilih baris outlier, berbaris yang outlier untuk kolom tersebut. Lalu ada outlier rows yang digunakan untuk mengevaluasi, yang kode ini untuk mengevaluasi lebih lanjut. Nah, dalam praktikum kali ini saya tidak menghapus outlier supaya tetap representatif. Nah, di sini melakukan flipping, ganti outlier dengan batas atas dan bawah, upper, low, dan upper, agar nilai ekstrim tidak merusak statistik rata-rata dan visualisasi. Nah, di sini blogspotnya tadi saya jelaskan yang berada di titik ekstrim adalah daily step dan calories intake. Nah, beberapa variabel mistake, mean steps, dan heart rate memiliki rentang nilai yang sangat berbeda. Skala log membuat perbandingan visual lebih proporsional sehingga variabel kecil tidak tersembunyi. Lalu lanjut ke tahap ketiga yaitu statistik deskriptif. Nah, di sini ada deskriptif des dan df describe ke print des. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan tabel describe di layar. Ini adalah tabelnya. Nah, di sini dari
Daily steps-nya di sini rata-ratanya adalah 10.700, calories intake rata-ratanya 2.300, eh, age-nya atau umurnya rata-rata 49, standarnya 18, minimal 18. Lalu di sini ada tingginya rata-rata 174, lalu ada weight kilogramnya rata-rata 84, BMI-nya rata-rata 26, daily step-nya rata-rata 10.700, calories intake-nya rata-rata 2.300, lalu hours of sleep-nya rata-rata di sini 6 jam, heart rate-nya rata-rata 84, udah ada eh, exercise hours per week-nya ada di sini 5 jam, lalu ada alcohol consumption per week-nya di sini ada 4. Mayoritas responden di sini sangat cukup aktif, angka rata-rata mendukung klaim mayoritas aktif. Dan di sini ada dari calories intake, kebutuhan kalorinya rata-rata di sini 2.300. Lalu di sini ada visualisasinya. Ini ada visualisasi dari ID, lalu visualisasi dari age atau umur, lalu ada visualisasi dari HCM, lalu ada visualisasi data dari weight kilogram, lalu ada data dari BMI, ada dari daily step, calories intake, hours of sleep, heart rate, exercise hours per week, dan yang terakhir adalah alcohol consumption per week. Nah, di sini banyak variabel yang cenderung mendekati normal, yang artinya data tersentralisasi di sekitar mean. Kecuali di sini alkohol consumption per week, kebanyakan responden rendah mengkonsumsi alkohol. Penggunaan mean di sini digunakan untuk sebagai pusat, yaitu yang masih wajar, tapi median mungkin lebih responsif untuk variabel skew-weight. Lalu selanjutnya adalah analisis hubungan antar variabel. Yang pertama ada heat map kolerasi. Nah, di sini sort df numericals digunakan untuk menghitung kolerasi persen linear. Nilai di min 1 sampai 1. Lalu eh, aturan praktis korelasi kuat 0,3 sampai 0,7, moderat, lalu kurang dari 0,3 yaitu lemah. Di sini calories intake semakin banyak langkah, kebutuhan kalori meningkat, aktivitas lebih tinggi, pengeluaran energi lebih besar. Untuk prediksi daily step bisa menjadi fitur penting untuk memprediksi calories intake. Lalu ada kolerasi negatif ringan yaitu exercise hours per week dan alcohol consumption per week. Orang yang lebih sering olahraga cenderung mengonsumsi alkohol lebih sedikit. Bisa diartikan bahwa pola gaya hidup sehat dan tidak sehat. Lalu di sini ada kolerasi daily step yang dimana dia hampir tinggi. Nah, lalu selanjutnya di sini adalah hubungan antar daily step dan calories intake. Nah, ini hubungannya meski kecenderung
Meski cenderung naik, titik-titik tidak sempurna pada satu garis atau faktor lain seperti usia, metabolisme, jenis kelamin, BMI memengaruhi kalori. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Eh, Kesimpulannya, dataset ini bersih, distribusinya stabil setelah penanganan outlier, dan siap untuk analisis selanjutan seperti regresi untuk memperlihatkan hubungan antara aktivitas dan asupan kalori. Namun, perlu dicatat bahwa kolerasi diperlukan untuk rancangan studi atau variabel kontrol tambahan. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.